Kak Selin, gimana nih ngobrolnya? Aku udah gak sabar banget. Halo Wardah, gimana kabarnya? Jangan buru-buru atuh, bentar. Kita harus ini dulu, sapa dulu Fox yang ada di rumah yang paling pastinya. Karena mungkin Fox juga udah nungguin gak sih buat episode kita kali ini. Nah, syukur banget kita bisa ketemu lagi di Visip Talk sekarang di episode 8. Wah iya, halo Fox. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat. Semoga kita semua dalam lindungannya Tuhan Yang Maha Esa. Di episode kali ini kita agak berbeda ya Kak, karena kita ketemu sama teman-teman Fox semua dengan cara yang kekinian banget. Apa tuh Kak? Bener, seperti yang bisa teman-teman Fox lihat sekarang ya. Ini kita ketemunya lewat via Zoom gitu ya, online gitu ya. Karena as we know sekarang COVID-19 lagi rising banget case-nya dan ada peraturan baru juga mulai PPKM. Jadi kita harus ketemu di sini dulu. Tapi anyway Baswe, tenang aja. Meskipun online mau offline, tapi tetap kok nggak bakalan mengurangi kesenangan dan keseruan kita ngobrol-ngobrol bareng. Tuh banget. Tapi Wardah bentar deh. Apa tuh? Kayaknya ada yang kurang nggak sih? Kayak kan kalau misalnya di offline kita selalu pakai jargon itu loh. Bener banget. Yang kayak gimana sih? Coba ingat. Kalau teman-teman yang tahu jargon kita bisa diramein aja ya. Oke. 1, 2, 3. Visip Talk. Ngobrol yuk. Agak sepi gimana gitu ya, tapi aku yakin Fox di rumah pasti pada tepuk tangan sendiri gitu ya. Pasti seru banget nih kalau misalnya kita nyapanya secara offline gitu ya, pasti lebih heboh, tapi gak apa-apa. Nah Fox, berhubung aku sama Kak Selin lagi bingung gitu gimana ya caranya supaya bisa jadi mahasiswa yang lebih produktif, berkembang. Makanya sekarang kita undang narasumber kita yang inspiratif banget dan yang paling bikin wow. Karena gestar kita tuh bagian dari Unsud, yang satu ada alumni Unsud, yang satunya lagi ada mahasiswa yang masih aktif di Unsud juga. Wih, tepuk tangan dong. Keren banget sih, gokil banget sih. Nah, aku yakin banget nih Fox pasti udah nggak sabar. Kira-kira sebenarnya siapa sih narasumber kita kali ini? Kepo kan pasti. Harus dong, pasti dong. So mungkin kita bisa langsung aja kali ya untuk undang mereka, yaitu Mas Aji dan juga Mas Javid. Halo Mas. Halo. 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 Halo, kakak sekalian, selamat bergabung. Pertama-tama nih, yang pastinya boleh dong kalian kenalin diri kalian dulu ke teman-teman Fox sekalian. Terus sebutin kesehariannya tuh apa aja belakangan ini. Bisa dimulai dari siapa dulu? Yang muda dulu mungkin. Dari yang muda. Yang muda. Ya, aku dulu ya. Boleh. Ya. Perkenalkan, halo semua. Nama saya Muhammad Javid Ramadan dari jurusan Pendidikan Jasmani angkatan 2020. Untuk keseharian aku akhir-akhir ini di rumah karena terkendala PPKM. Oke, mungkin bisa lanjut Mas Javid. Mas Javid. Aduh, aku lupa Mas Aji. Ini barusan Mas Javid ya. Oke, halo, assalamualaikum semuanya. Semoga semuanya sehat semua ya. Amin dan dimudahkan segala aktivitas. Perkenalkan, nama saya Aji Wicaksono AT. Saya alumni Unsud, masuk Unsud tahun 2010, Fakultas Biologi Unsud. Nah, keseharian sekarang, alhamdulillah diamanahi beberapa bisnis, termasuk bisnis utama saya yaitu pisang leleh, yang sudah berdiri dari tahun 2014 sampai sekarang. Keseharian ya entrepreneur, ya ada amanah bisnis, terus seorang bapak dan suami, anaknya sudah 2, alhamdulillah. Jadi kesehariannya ya
di rumah, di ruko, dan kadang juga ngisi beberapa kuliah tentang entrepreneur sama talk show seperti sekarang. Kayak gitu. Oke, wah gila. Keren. Oke, terima kasih Mas Aji. So, halo Mas Aji dan juga Mas Javid. So, kenalin nih aku Selina Sofia dan di sini aku nggak sendirian nih. Aku dari tadi ngoceh-ngoceh bareng partner aku yaitu Hai, aku Wardah Triativa, panggil aja Wardah. Yuk, so folks, untuk beberapa menit ke depan nih kita bakalan ngulik, bakal ngobrol-ngobrol banyak banget, bakal kupas abis mengenai segala macam aktivitas dan yang bidang yang ditekuni oleh Mas Aji sama Mas Javid. Yang paling pasti inspiratif banget. Betul gak? So, Langsung aja kita kepoin nih Mas Aji sama Mas Javid. Gaskeun. Oke, aku pertama mau nanya dulu nih ke Mas Aji. Untuk Mas Aji nih sebenarnya ini banget sih, kayak nama usahanya benar-benar curi perhatian banget gitu. Karena aku kan angkatan 2019 ya Mas Aji. Terus aku pertama kali ke Purwokerto, and then aku dengar tentang usaha pisang lele. Hah, pisang lele? Aku tuh nggak kebayang gitu. Jadi yang aku bayangin itu pisang, apa mereka ngelelehin pisangnya atau gimana gitu. So aku itu unik banget sih, keren banget. Jadi aku pengen tahu nih dari Mas Ajinya langsung nih, kira-kira kenapa sih harus pisang lele dinamainnya gitu? Dan mungkin bisa sedikit jelasin produknya itu bentukannya kayak gimana. Oke. Langsung dijawab ini ya, Selin ya? Iya, boleh banget. Oke. Jadi kenapa namanya pisang leleh? Saya memulai bisnis pisang leleh itu 2014. Masih semester 7. Dan memang waktu saya kuliah dari 2010 sampai saya lulus, itu memang kebanyakan bisnis yang utama. Jadi kuliah nomor 2, bisnis yang nomor 1. Waduh, mantap. Karena memang harus survive kan. Dan kebetulan 2014 itu, sebelumnya itu memang bisnis saya banyak ya. Coba-coba bisnis, namanya juga mahasiswa ya. Waktu mahasiswa nyoba bisnis, terus sampai 2014, waktu saya setelah KKN itu semester 7, ada teman saya yang mencoba, itu punya uang begitu ya, dia punya uang, sedangkan saya punya ide begitu. Saya punya ide. Nah, tadinya itu saya mau bikin kebab buah. Nah, saya udah bikin kulit kebabnya tuh, udah trial segala macam, udah sukses dah, udah sukses segala macam. Terus saya coba kebab buahnya itu pakai coklat. Maksudnya itu belum pakai buah, tapi baru kulit kebab sama coklat. Coklatnya itu meses sama coklat blok waktu itu. Saya coba di kosan. Terus habis itu saya trial, saya kasih ke teman-teman kosan sama teman-teman saya, dan kata mereka enak. Nah, terus enak setelah itu nyoba pakai pisang. Kebetulan di kosan saya tuh ada pisang di atas TV. Nah, itu juga kebetulan banget ya. Ada pisang di atas TV begitu. Akhirnya saya coba kulit kebab campur pisang, campur coklat. Lalu saya gulung begitu kayak kebab begitu. Terus habis itu saya coba lagi, ternyata lebih enak dan lebih padat. Dan saya merasa ini kayaknya bagus buat bisnis. Karena waktu zaman saya 2014 itu, saya ingat banget, dulu tuh masih zamannya kebab buah. Kebab buah masih banyak banget di mana-mana. Sampai sekarang kan nggak ada ya. Sekarang nggak ada ya kebab buah ya. Ya dulu tuh banyak lagi, tapi boomingnya memang cuma setahun doang sih. Karena mungkin agak aneh juga kebab sama buah. Nah, kebetulan saya juga nyoba kulit kebab, terus pakai pisang, pakai coklat, dan ternyata enak. Setelah itu saya ke teman saya yang dia punya modal gitu ya. Karena prinsip saya itu, saya sama kuliah itu bisnis nggak pakai modal sendiri, semuanya pakai modal orang lain. Karena prinsip saya yang penting ada ide, ada produk, nanti uang datang sendiri. Nah, terus setelah itu saya coba tes segala macam sukses. Habis itu saya nagih begitu ya sama teman saya yang mau modalin saya. Dia pengen modalin gerobak sama uang. Habis itu emang mau bisnis apa? Terus akhirnya saya bilang saya mau bisnis ini pisang gitu. Saya bilang begitu karena ada pisang di atas TV gitu ya. Saya mau bikin bisnis pisang, namanya pisang meleleh. Tadinya namanya pisang meleleh. Nah, terus habis itu kata dia pisang meleleh. Oh, bagus tuh. Habis itu saya pikir lagi, kayaknya nama pisang meleleh terlalu panjang karena
waktu itu saya udah pernah dapat kelas tentang branding waktu di kuliah. Tahu saya kalau kita pengen punya bisnis, kalau bisa yang lebih gampang disebut, lebih bisa dikenal begitu. Akhirnya pisang meleleh itu lebih disingkatin, namanya dihilangin jadi pisang leleh. Karena kalau pisang meleleh itu kalau disingkat jadi susah, meleleh kan susah gitu ya. Tapi kalau pisang leleh jadi pisleh begitu. Nah akhirnya ya udah, akhirnya setelah itu dapat uang, dapat gerobak, mulailah jualan 2014 bulan Maret, kalau nggak salah itu bulan Maret 2014 langsung jualan. Nah itu produk kita yang paling utama itu kicok panggangnya itu yang jadi best seller. Karena mulai dari kebab itu nyoba kulit kebab gitu. Karena kita jadiin best seller kita yang panggang, baru yang goreng. Asik. Wah keren banget sih ya. Jadi emang lihat peluang juga, terus coba-coba dan juga nggak takut untuk berkolaborasi gitu ya sama teman-teman sama teman-teman Mas Aji gitu. Keren. Nah kalau misalnya aku nyambung aja ya, aku mau nanya ke Mas Javid juga nih, awalnya gimana sih kok bisa akhirnya menekuni dunia pertaekwondoan? Ya jadi itu awalnya dari background bapak ibu yang jadi tadinya taekwondo, jadi sekarang jadi pelatih taekwondo. Nah dari kecil kadang kan suka pasti dibawa ke tempat latihan gitu. Kalau tempat latihan namanya dojang. Nah itu dibawa ke dojang, latihan, lihat latihan, ikut-ikut nendang-nendang gitu. Namanya anak kecil masih kadang suka main-main. Nah terus pas kelas SD, masuk SD, nah di situ udah mulai kayak gimana gitu, kayak ini hobinya lebih ke bola gitu kan. Kadang teman-teman rata-rata itu teman-teman suka bola gitu. Ini aku taekwondo gitu, jadi pengen ngikutin teman-teman gitu. Nah tapi sama orang tua kadang kayak buat apa gitu, buat alasan buat apa, sepak bola mending taekwondo gitu kan. Terus akhirnya kadang sampai diancam gitu, kayak kalau nggak taekwondo nggak dapat sangu apa gitu. Sebenarnya enggak, cuman buat gertak aja. Terus kadang pernah sampai mau berangkat latihan akunya tidur gitu, buat kayak biar nggak latihan gitu, ntar jadi main. Disengajain? Iya sengaja. Okay. Akhirnya nggak berangkat latihan, akhirnya main sama teman bolaan gitu. Nah, terus sampai SMP baru itu benar-benar jalanin banget, jadi ini hobi asik. Nah itu pas SMP baru mulai gitu, terus ikut pertandingan sampai sekarang ditekunin. Oke, berarti aku boleh bilang itu awalnya dari tuntutan orang tua nggak sih? Iya bener. Tapi sekarang udah tulus kan ngejalaninnya? Udah. Oke. Ya lanjut Kak Selin. Bisa relate banget sih buat yang Mas Javid itu kayak pura-pura tidur jadi nggak latihan. Karena aku juga waktu dulu kayak gitu dulu juga aku sempet kayak gitu waktu ada les musik tapi bedanya gitu. So aku pengen nanyain lagi ke Mas Aji sih. Aku barusan masih penasaran banget nih, karena waktu itu kan trennya itu waktu 2014 ke belakang tuh kebab buah kan. Aku benar-benar nggak ngalamin hal itu, dan itu kan sifatnya trendy tuh, dan itu cukup riskan loh menurut aku Kak Aji buat membuat sebuah bisnis, apalagi berkolaborasi sama teman-teman. Nah kira-kira waktu itu gimana sih Mas Aji ngeyakinin teman-temannya kayak ini bisa jadi peluang gitu, ini bisa jadi peluang untuk kita bisnis bareng gitu, itu gimana sih Kak? Jadi begini, bisnis yang saya pahamin, apapun produknya, apapun idenya, itu tergantung dari ownernya, tergantung dari pemiliknya. Jadi kalau misalnya kan bisnis itu dibagi ya, ada bisnis momentum, ada bisnis yang dia itu pokok dan segala macamnya. Nah bisnis pokok itu mungkin kayak yang perihal tentang nasi gitu, nasi goreng, gitu kan, nasi rames,
bakso, mie ayam itu kan sebutannya bisnis kuliner pokok karena orang tuh udah paham, udah ngerti begitu. Nah, biasanya kalau bisnis pokok itu inovasinya itu sedikit, kecil, dan itu memang nggak terlalu banyak. Sedangkan kalau bisnis momentum atau bisnis tren itu biasanya itu kita perlu banyak inovasi, tidak hanya di produk, tapi pelayanan, media sosial, dan segala macamnya begitu ya. Intinya yang lebih ke arah gimana caranya memperkenalkan produk secara massal ataupun secara online. Nah, gimana saya meyakininya dan gimana itu kan ceritanya berarti saya udah 7 tahun ya, 7 tahun bisnis pisang leleh begitu ya dari 2014. Tadinya kan gerobakan. Tadi 2014 tuh gerobakan terus pindah ke ruko, terus buka cabang sama punya cabang franchise begitu ya sekarang. Nah, lebih ke arah ini sih inovasi. Karena yang utama dari bisnis kuliner kan inovasi. Jadi inovasi tiada henti. Jadi kalau misalnya memang ada produk yang memang secara dievaluasi itu peminatnya sedikit, diganti produknya atau rasanya diganti rasa yang lagi hit, lagi orang cari begitu misalnya. Karena ya itu tadi kalau bisnis trend itu lebih ke arah sifatnya itu kita harus banyak inovasi. Nah, yang kita pegang atau pisang leleh pegang yang utama adalah kita inovasinya di media sosial. Nah, jadi kayak misalnya ada giveaway gitu ya, ada iklan, ada PP, ada endorse, itu kita setiap bulan. Jadi ada budgeting, di mana ada budgeting iklan atau budgeting marketing itu harus setiap bulannya. Biar apa? Biar secara konsistensi produk, konsistensi brand itu selalu muncul, entah itu online atau offline, kayak gitu. Oke, I see. Cool. Jadi kayak tetap kita harus berinovasi di situ bukan tentang produknya aja, tapi digital marketingnya juga jalan. Ya, gitu ya, itu harus jalan. Dulu saya pas pertama kali buka pisang leleh itu dari gerobakan tuh masih pakai via BBM sama SMS. Oh iya, waktu itu kan masih belum ada ini ya. Nggak ada WA. Iya, belum ada WA. Iya. Nggak ada WA, Instagram masih jarang orang pakai Instagram. YouTube juga masih jarang. Nah, waktu itu saya lebih ke arah SMS. Nah, SMS-nya gimana? Saya ajak teman-teman saya SMS ya. Dulu HP-nya cuma segini kecil ya. Nokia. Saya ingat buat ya Nokia 6300. Saya pakai Nokia 6300. Legend. Nah, Legend itu masih ada itu sampai sekarang masih saya pakai. Maksudnya masih saya jadiin itulah, jadi apa? Kayak sejarah lah gitu. Nah, jadi dulu tuh SMS, masih via SMS. Saya main Instagram itu 16. Saya main Instagram 2016. Berbekal dari saya belajar sama dulu tuh mungkin kalau teman-teman sekarang pada tahu nggak ya, namanya saya sebutnya coach ya, Jaya Setia Budi, orang Bandung. Terus ada beberapa lagi lah, saya belajar dari orang-orang yang luar Purwokerto. Belajarnya lewat webinar. Dulu ada webinar via YouTube 2016 masih udah ada begitu. Nah, waktu 2015 itu saya mulai pakai gerobakan, saya masih pakai SMS. Nah, saya SMS ke teman-teman saya atau kenalan organisasi saya, semuanya pada suruh ke gerobakan gitu. Dulu saya ingat banget 2015 itu masih sepi lah. Pernah nggak laku tuh sering malah. Jadi sering juga nggak laku begitu. Tapi ketika saya SMS teman-teman saya, suruh pada main ke gerobakan, gratis pada datang gitu. Ya gratis ya datang gitu semuanya. Wah, parah sih, keren kayak nostalgic banget dengarnya tadi. BBM, apalagi HP jadul tuh, itu aku masih kecil banget ya, berarti belum mengerti. Iya, itu kelas berapa itu ya? Aku masih SMP kayaknya deh. Oh, SMP ya. Kecil sekali sudah berinovasi. Keren Mas Haji, tepuk tangan dulu dong. Keren banget buat Mas Haji. Nah, aku mau balik lagi ke Mas David mengenai dunia pertaekwondoan. Aku mau nanya nih Mas, kira-kira cara pelatihan gimana yang sekiranya Mas David lakuin yang nyaman-nyamannya Mas David gitu. Dan kan lagi pandemi gini nih Mas, apa emang masih mengikuti perlombaan kah atau udah lagi stop dulu gitu? Gimana tuh Mas? Oh, oke. Jadi kalau yang latihan itu ya
pasti ada nyaman apa enggaknya gitu, tergantung mood sih sebenarnya, lebih ke mood. Pas lagi pengen latihan itu ya pasti nyaman, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Cuman gimana caranya kita itu nyampingin itu semua, jadi kita nyaman nggak nyaman harusnya nyaman gitu. Terus pandemi gini masih ada turnamen, cuman apa yang tadinya kayak fighting berantem gitu sekarang nggak ada, jadi sekarang online upload YouTube. Gimana? Pemanasan doang apa gimana gitu? Kayak kita kalau di taekwondo itu ada kayak pumse. Nah pumse itu kayak seni-seni, jadi kita memeragain kayak gerakan-gerakan gitu. Terus ntar jadi di-upload gitu. Paling gitu sekarang lebih banyak online. Oke. Berarti emang terkendala lah ya dalam segi ini juga, apalagi lagi pandemi gini. Iya benar banget. Oke. Lanjut Kak Selin. Mantap. Aku mau ini sih Mas Aji sih, penasaran juga. Aku kayaknya bakalan penasaran terus deh sama pisang lele ini, kayak ini bener-bener menarik banget buat aku gitu. Enggak, kamu menarik apa emang kamu pengen di endorse? Kamu nggak suka begitu deh. Opsi, wadah tolong jangan selalu diperjelas gitu ya. Jangan ada makna-makna tersirat kamu. Parah, ya namanya juga usaha gitu kan ya Wardah. Teman-teman gimana aja caranya mah. Enggak, tapi seriusan nih aku masih ada beberapa pertanyaan sih buat Mas Aji gitu. Kalau Mas Aji kan dulu sempat bilang juga katanya pernah sempat naik turunnya ada, bahkan sempat nggak laku juga gitu. Nah kalau sekarang kan kita lagi ada pandemi juga nih Mas, nah itu kan sama-sama struggle juga kan, cuman bedanya struggle di masa sekarang nih. Nah aku pengen tahu nih hal apa yang dilakuin sama Mas nih sama pandemi ini supaya usahanya itu tetap berkembang gitu, itu yang nomor satu. Terus yang kedua ada lagi nih, ini kan sekarang banyak nih anak-anak muda mulai ngebuka usaha yang baru juga gitu. Nah aku pengen tahu nih dari Mas Aji sendiri gitu, ada nggak sih kayak semacam tips atau cara jitu atau pesan gitu atau wejangan teman-teman? Ya wejangan bener banget buat teman-teman di sini yang masih takut buat ngebuka usahanya, apalagi di tengah pandemi kayak gini gitu Mas Aji. Iya memang luar biasa nih, pandemi ini membuat kita semua sabar dan ikhlas ya di semua lini ya, bisnis, pekerjaan, kesehatan, semuanya lah, semuanya berdampak begitu, termasuk kami di Pisang Leleh. Saya dulu tuh karyawannya 17 orang, sekarang tinggal 7. Itu memang kami rumahkan semua begitu, dari 17 ke 7 berarti 10 ya, 10 orang kami rumahkan, dan memang sekarang mereka sudah punya pekerjaannya masing-masing, bahkan ada yang masih di rumah gitu. Ketika pandemi datang itu Maret mulai rame ya, padahal udah warningnya itu akhir tahun udah warning ya, Desember itu udah warning dari negara Cina ya, tapi ya begitulah kita Indonesia gitu. Selamat datang udah, ya. Iya pas sudah datang udah rame baru waspada. Sampai sekarang kan juga seperti itu ya. PPKM darurat juga harusnya kan PPKM darurat itu pas di awal sekalian ketat sekalian, PSBB sekalian ketat begitu. Sekarang udah begini ya, baru yang udah banyak baru diperketat gitu ya. Ya begitulah. Ya dibanyakin sabar dan ikhlas aja sih ya sekarang ini. Dan memang dampaknya luar biasa ke kami dan semua teman-teman yang usaha begitu, termasuk yang kami yang di Purwokerto, apalagi pebisnis kuliner dan kuliner, wisata, hotel begitu ya. Bahkan kalau di Purwokerto sendiri sampai mungkin banyak tersiar ya, hotel Aston itu kan dijual, itu sampai miliaran itu. Tadinya itu selama sebelum akhir tahun itu dijual, karena saking sepinya gitu ya, nggak ada yang datang, akhirnya dijual begitu. Nggak tahu sekarang udah ganti manajemen atau bagaimana, itu tersiar dari teman-teman kami pengusaha di Purwokerto begitu. Bahkan teman-teman saya yang bergelut di usaha kuliner
di Purwokerto juga ada yang gulung tikar, ada yang istirahat gitu ya. Tapi anehnya beberapa teman saya yang di kota besar itu tetap struggle, tetap survive begitu. Karena penurunannya itu kalau di kami di Purwokerto penurunannya itu bisa sampai 90%. 90% hampir 100. Wow, oke. Lebih dari 100%. Sedangkan teman-teman saya yang ada di kota besar kayak karena saya di Bekasi begitu ya. Bekasi, Jakarta segala macam, mereka paling turun maksimal paling 20%. Jadi kami yang ada di Purwokerto memang ujiannya lumayan berat gitu. Nah, saya itu berarti 3 bulan pertama itu memang PSBB pertama itu memang luar biasa itu cobaannya. Omset turun 90% begitu ya. Biasanya di ruko itu kami omsetnya minim 4 juta, 5 juta. Langsung turun sampai 500.000. Ya ampun. Oke. 500.000 itu makanya saya nggak kuat di biaya karyawan begitu ya, akhirnya saya rumahkan semua begitu, saya rumahkan tinggal sisa 7 orang gitu, dan memang 7 orang ini yang memang sudah lama di Pisang Leleh gitu. Nah terus gimana caranya bertahan gitu ya, sempat pusing juga tuh 3 bulan pertama tuh pusing banget, sampai sekarang juga masih tetap pusing gitu karena kondisinya, karena kalau Pisang Leleh sendiri segmentasi utama kita kan mahasiswa. Iya. Nah, mahasiswa sama orang-orang pendatang, gitu ya. Kan pandemi kayak gini pada keluar begitu ya, pada ke tempatnya masing-masing gitu. Akhirnya ya berdampak ke kita begitu, dan mungkin berdampak ke yang lain juga, usaha yang lain, usaha kuliner yang lain. Nah, akhirnya 3 bulan pertama itu, sebulan itu sempat hopeless tuh, sebulan itu hopeless karena ini posisinya itu lebih menantang dibanding ketika kita buka bisnis pertama kali. Karena konsumennya nggak ada. Yeah. Kita udah bangun konsumen. Kita udah ceritanya kita udah bangun basis konsumen. Kita udah rawat. Gitu ya, kita udah kasih banyak fasilitas. Ternyata mereka hilang. Otomatis kan harus merawat, harus mengambil harus menyentuh lagi konsumen baru begitu. Nah, caranya saya bertahan yang utama sih saya buka channel penjualan. Akhirnya saya buka open agen dan reseller. Agen dan reseller Fisleh box gitu ya. Dan alhamdulillahnya tertolong begitu. Jadi kita buka keagenan sama reseller di kota-kota besar, dan memang kota-kota besar itu memang kebanyakan anak unsur begitu ya, dan mereka mau. Nah itu, jadi bertahannya seperti itu. Terus munculkan produk-produk baru, dan memang tetap harus aktif di media sosial, terutama di Instagram. Nah itu cara bertahannya kami sampai sekarang. Lalu selanjutnya tips and trick ya biar nggak takut. Simpel aja sih, mulai dulu. Iya banget sih. Karena dulu. Coba dulu ya biar tahu. Coba dulu biar tahu. Ketika kita coba, evaluasi. Nah udah dievaluasi, inovasi. Simpelnya sih kayak gitu. Dulu saya juga waktu pertama kali bisnis saya begitu. Iya benar-benar. Okay. Jadi harus tetap ya kayak coba, karena kita bisa tahu kurangnya di mana, dan terus jangan lupa juga dieval gitu, jangan cuma sampai situ doang. Nah by the way, satu lagi deh Mas, ini berarti buat teman-teman unsut yang kangen sama pisang lele bisa ini dong ya, bisa beli gitu dari resellernya. Kira-kira itu available-nya di kota mana aja sih Mas resellernya? Itu kita buka di Jabotabek, ada di Cirebon, ada di Bogor, terus di Garut, terus di Kuningan, terus di Tasikmalaya, Banjar Patroman. Oh oke. Buat teman-teman yang ada, buat folks nih yang sekarang lagi di rumah dan benar-benar kangen banget vibes-nya kuliah, vibes-nya pisang lele yang biasanya pulang ngampus langsung ke pisang lele, bisa banget beli di resellernya nih di kota-kota yang tadi udah disebutin. Termasuk di kota aku juga di Tasik. Oke kok kayak gitu. By the way aku juga ada di Kuningan. Bisa kali ya Mas Aji. OTW di Kuningan tuh tempat istri saya itu. Gimana di Kuningan mana ya Mas? Bisa kali Mas di delivery orderin. Di Johor. Deket Mas, tenang aja, tenang. Oke, aku lanjut ke Mas Javids nih. Sebelumnya makasih ya Mas Aji atas penjabaran tentang bisnis kecil, tips and trick tentang bisnisnya. Aku mau lanjut lagi ke Mas Javids nih. Kira-kira Mas
apa aja sih tips atau kunci kalau mau nekunin dunia pertaekwondoan? Dan misalnya kayak kita harus latihan dengan sabar atau kita harus passion dulu di olahraga tersebut atau gimana gitu. Terus lagi sibuk-sibuknya kuliah kan, sama maba kan. Nah, pas waktu lagi sibuk-sibuknya maba tuh gimana sih cara ngatur waktunya, bagi waktu antara taekwondonya sama kuliahnya, atau pernah nggak tabrakan jadwal antara taekwondo dan kuliah? Itu gimana ngatasinnya? Boleh dijawab? Oke, jadi yang pertama ya tips and trick buat nekunin taekwondo. Jadi di taekwondo itu apa? Jadi kita harus sabar, terus sama minta tekanan dari pelatih ini itu gitu. Terus ya untuk yang jadwal tabrakan atau enggak yang pas kemarin itu, jadi kan kemarin tuh yang maba-maba kan sibuk-sibuknya itu tugas, terus ada tugas dan lain-lain, dari cutting dari dosen juga. Nah, itu pusing banget, itu benar. Ngatur waktunya itu benar-benar susah, tapi ya gimana lagi ya kan, udah jalannya gitu ya jalanin. Jadi ngatur waktunya sih simple. Kalau misal kuliahnya udah selesai lebih awal, itu baru sorenya taekwondo langsung berangkat gitu. Kalau enggak, mungkin pernah sering kok jadi kuliah sambil latihan, itu sering di sana sambil. Gimana tuh caranya? Jadi kadang masuk Google Meet, terus sambil duduk sambil dengerin gitu. Ntar pas lagi kayak misal kadang presentasi gitu kan, misal teman presentasi itu aku baru latihan gitu. Jadi ngatur waktunya gitu. Tapi kalau kayak gitu pernah ngerasa capek nggak sih dari pribadinya Mas Javit sendiri? Kayak aduh lama-lama gue nggak bisa nih nge-handle semuanya gitu. Oh itu pasti. Jadi kayak ini takut kayak taekwondonya nggak ke ibaratnya ke urus lagi gitu. Nggak ke handle. Jadi aku takutnya gitu, cuman kuliah gitu. Soalnya dari SMA itu aku lebih banyak taekwondo nih Bang sekolahnya. Jadi gitu. Terus Mas, kalau boleh tahu target ke depannya nih, semoga pandemi ini cepet kelar, kira-kira masih mau menekuni dunia pertaekwondoan kah sampai akhir, atau mungkin Mas Javit ngerasa kayak gue punya passion lain deh selain taekwondo, apa ya gitu. Ada yang mau dikembangin selain taekwondo gitu nggak? Pasti ada. Jadi kebetulan orang tua itu sebelumnya itu kayak kepengen aku ke sekolah di kedinasan gitu kan. Ya kan. Jadi aku nolak itu, nggak maunya penjas. Soalnya aku mikirnya ini taekwondo jangan sampai lepas gitu. Ya karena udah seneng aja gitu. Karena udah ngerasa passionnya di situ ya. Iya, udah passion banget, soalnya dari umur 4 tahun udah taekwondo sampai sekarang. Jadi udah lama kan, mikirnya eman-eman kalau sampai lepas gitu. Nah, kebetulan kan cita-cita gitu bakalan ngebentuk sebuah perguruan atau gimana gitu. Kalau perguruan sih udah ada, punya bapak. Jadi kan kebetulan aku anak tunggal. Nah, kan jadi yang pasti akan turun. Nerusin pasti turun ke aku, makanya aku nggak mau lepas itu taekwondo sampai sekarang. Makanya kadang lebih banyak mentingin taekwondo daripada kuliah atau sekolah gitu. Karena lagi online. Kalaupun lagi online juga pasti nantinya akan seru ke kuliah offline kok. Iya. Oke, makasih Mas Javit. Seru banget ya, keren banget cerita-cerita dari narasumber kita kali ini. Bener-bener bikin aku ngerasa kayak emang ada harapan untuk kita nih, Kak Selin, yang mau produktif, ya nggak sih? Terus bisa juga buat kalian berprestasi gitu kan. Bener banget. Kayak tadi juga emang sih hal yang emang
being realistis itu emang jadi kunci utamanya. Kita pasti ada kesusahan, pasti ada naik turunnya, tapi justru di situ kita belajar gitu. Oh. Nah, seru banget kalau misalnya kita ngebayangin cerita-ceritanya. Semoga teman-teman Fox di rumah juga bisa ngebayangin serunya kita dari tadi ngobrol-ngobrolin tentang usaha, tentang olahraga, yang ngasih, yang menginspirasi aku banget supaya aku bisa olahraga lagi dan Kak Selin bisa, siapa tahu gitu kan, bisa berbisnis gitu. Amin ya ampun, ya amin ya Allah, bener banget. Nah kalau gitu jangan kemana-mana nih buat Fox yang ada di rumah, karena abis ini kita habis ngobrol kayaknya tadi ngobrol serius, agak serius gitu ya. Ya kali ini tuh agak serius pembicaraannya. Gak afdol gak sih kalau misalnya kita gak seneng-seneng? Jadi bukan visip talk itu namanya. Bener banget. Dan tungguin Fox yang ada di rumah tetap bareng kita, karena kita bakalan ada seru-seru nanti. Oke. Tetap di mana? Di Visip Talk. Ngobrol yuk.